Halo pemirsa TVR Parlemen, dimanapun Anda berada, ya kita berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Dan selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan kepada Anda seputar informasi lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Akhtar ini pemirsa. Nah ini kita langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, kita akan awali perjumpaan kita pada kali ini dengan berita mengenai pemerintah Indonesia yang memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tetap berjalan sesuai dengan jadwal di mana kloter pertama akan diberangkatkan. Ini ada anggota Komisi 8 DPR RI, pemirsa, Afrozi Alam menegaskan bahwa pemerintah harus menjamin keamanan dan keselamatan jemaah yang berhaji di tengah konflik geopolitik di dunia. Dan Afrozi Alam mengungkapkan aspek keselamatan tidak boleh diabaikan hanya demi mengejar target waktu keberangkatan. Pasalnya keamanan jemaah merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan rencana mitigasi serta berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi termasuk penggunaan jalur penerbangan alternatif yang aman untuk memastikan keamanan jemaah haji Indonesia dalam keadaan mendesak. Berikut informasinya untuk Anda. Meski perang Amerika Serikat Israel melawan Iran terus memanas, pemerintah Indonesia memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana kloter pertama akan diberangkatkan pada 22 April mendatang. Anggota Komisi 8 DPR RI Afrozi Alam menegaskan, pemerintah harus menjamin keamanan dan keselamatan jemaah yang berhaji di tengah konflik geopolitik dunia. Afrozi Alam mengungkapkan, aspek keselamatan tidak boleh diabaikan, hanya demi mengejar target waktu keberangkatan. Pasalnya, keamanan jemaah merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan rencana mitigasi serta berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, termasuk penggunaan jalur penerbangan alternatif yang aman untuk memastikan keamanan jemaah haji Indonesia dalam keadaan mendesak. Yang pertama adalah peralihan penerbangan. Kalau seandainya ada hal-hal yang sifatnya urgent melalui Afrika. Yang kedua, seandainya konflik ini membesarnya tidak bisa dibendung lagi, tentu ada penundaan. Nah, kalau penundaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, kewenangan Bapak Presiden bahwa darurat, nah gitu, keberangkatan haji. Saya pikir sampai detik ini aman-aman aja, no problem. Insya Allah nggak ada masalah. Tetap dengan jadwal tanggal 22 kloter pertama. Namun kita juga tidak munafik ya, apabila di Timur Tengah perangnya semakin membesar, tentu pemerintah juga sudah menyiapkan langkah-langkah bagaimana penyelamatan. Lebih lanjut, Afrozi mendorong pemerintah untuk terus memantau perkembangan situasi global sambil menyiapkan berbagai opsi kebijakan jika terjadi eskalasi konflik. Afif dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Tentunya di sini kita berharap ya, Dat ya, semoga nanti pemerintah ke depannya dapat segera menemukan opsi jika nantinya terjadi eskalasi konflik di saat berlangsungnya ibadah haji nanti. Betul sekali, Anggun. Dan para jemaah pun tidak akan was-was jika sudah ada kebijakan yang pasti dari pemerintah. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Di sini datang dari Komisi 10 DPR RI yang mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pentingnya penguatan aspek sumber daya manusia dan integrasi sistem. Persiapan menuju sensus ekonomi 2026 kini menjadi prioritas utama pemirsa sebagai data dasar perekonomian Indonesia yang akurat dan komprehensif dalam merumuskan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang nantinya, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menetapkan program skala prioritas. Dan kita simak bersama informasi selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pentingnya penguatan aspek sumber daya manusia dan integrasi sistem. Persiapan menuju sensus ekonomi 2026 menjadi prioritas utama sebagai data dasar perekonomian Indonesia yang akurat dan komprehensif dalam merumuskan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menetapkan program skala prioritas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan, laporan mengenai persiapan sumber daya manusia dan sistem pendataan telah menunjukkan perkembangan positif. Ia menekankan, kualitas data sangat bergantung pada kesiapan petugas lapangan dan kecanggihan sistem yang digunakan.
kalkulasi ekonominya tumbuh dalam 10 tahun ini 200%. Insya Allah akan meningkat lagi pasca sensus, karenanya dibutuhkan keberhasilan dan kesuksesan sensus ekonomi tahun 2026 untuk kemajuan Sulawesi Tenggara lebih maju, lebih berdaya saing. Banyak yang sudah disiapkan tadi dan insya Allah semua persiapan aspek SDM, kemudian juga sistemnya sendiri tadi sudah disampaikan, semuanya dalam proses penyiapan dan mudah-mudahan anggarannya juga support, kami tentu dari Komisi 10 juga akan terus mendorong dan mendukung. Dukungan dari DPR RI diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Data yang akurat nantinya tidak hanya menjadi catatan statistik, namun juga menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Koko Inugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dukungan dari DPR memang sangat diharapkan tentunya agar mempercepat sinkronisasi data antar pemerintah pusat dan juga dengan daerah nih, Anggun. Benar, karena dengan sinkronnya data pusat juga dari pemirsa, di mana data pusat dan daerah bisa menjadi kunci kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Kita akan beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, mengenai BAKN DPR RI yang mendorong restrukturisasi subsidi energi dengan memanfaatkan kelebihan daya listrik untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor. Dan di sini Ketua BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio menyoroti kelebihan daya listrik atau idle capacity sebagai peluang untuk menata ulang kebijakan subsidi energi. Menurutnya, daya listrik yang belum termanfaatkan secara optimal dapat dialihkan untuk mendukung program elektrifikasi sekaligus menjadi alternatif energi bagi masyarakat serta mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor di tengah dinamika geopolitik global. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong restrukturisasi subsidi energi dengan memanfaatkan kelebihan daya listrik untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor. Dalam kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT PLN Nusantara Power di Surabaya, Jawa Timur, Ketua BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio menyoroti kelebihan daya listrik atau idle capacity sebagai peluang untuk menata ulang kebijakan subsidi energi. Menurutnya, daya listrik yang belum termanfaatkan secara optimal dapat dialihkan untuk mendukung program elektrifikasi sekaligus menjadi alternatif energi bagi masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor di tengah dinamika geopolitik global. Nah, di sini kita sebetulnya melihat mengenai satu kesempatan untuk melakukan restrukturisasi terhadap subsidi energi. Jadi salah satu pemikiran yang ada itu kenapa kapasitas yang idle itu sebetulnya bisa dipakai untuk elektrifikasi. Dan ini akan bisa menggantikan misalkan ya subsidi gas LPG yang sekarang ini dalam situasi geopolitik menunjukkan kerentanan impor kita terhadap LPG ini sangat besar. Dan ini kalau memang kita bisa memanfaatkan energi yang tersedia di dalam negeri dan apalagi terbarukan, ini akan sangat membantu. Dari Jawa Timur, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Nah, kalau kita mengingat keadaan geopolitik saat ini, memang perlu melakukan pemanfaatan energi dengan sebaik-baiknya. Betul sekali. Kalau kita melihat juga ini dengan begitu, kita bisa menekan beban subsidi yang ditanggung oleh APBN kita nih, Anggun. Dan pemirsa, tentu saja kita akan jeda sejenak, namun Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan menyajikan berita seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI untuk Anda. Tetaplah bersama kami di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di program dari Kompleks Parlemen, pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI melakukan rapat dengar pendapat umum dengan para pihak dari perwakilan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD di beberapa provinsi di daerah. Rapat dengar pendapat dari para ahli ini antara lain juga mengulik terkait hal-hal yang berpotensi menjadi kendala atau tantangan yang kerap dihadapi BUMD dalam mencapai keberhasilan.
ada beberapa materi rancangan undang-undang yang ingin digali PPUU DPD RI dari BUMD yang ada di daerah Yogyakarta, diantaranya terkait dengan pemberdayaan pengelolaan BUMD tersebut. Dan kini DPD RI sebagai perwakilan daerah ingin mendorong bagaimana BUMD dapat berfungsi dan menggerakkan perekonomian daerah serta mampu beroperasi secara profesional. Dan kita akan simak informasi selengkapnya. Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI melakukan kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan masukan materi terkait penyusunan rancangan undang-undang tentang badan usaha milik daerah. Hasil kajian PPUU DPD RI menyimpulkan bahwa peraturan mengenai BUMD dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Rapat kerja yang dilangsungkan di kantor DPD RI DIY dihadiri oleh perwakilan BUMD yang berada di Provinsi DIY. Isu strategis yang muncul dalam rapat kerja diantaranya agar BUMD berjalan profesional dan independen. Maka dalam RUU BUMD harus mempertegas pemisahan antara pemilik modal dan pengelola profesional. Sebagai bentuk juga untuk memberikan kebingungan bagi teman-teman yang bergerak di badan usaha milik daerah ini. Ya kan kalau berusaha dengan dibayang-bayangi, ini abang sebicara, ini jadinya nggak sehat. Masukan dari stakeholder dalam rapat kerja tersebut akan dijadikan rekomendasi untuk memperkuat posisi RUU BUMD sebagai regulasi yang memberikan kepastian hukum, mendorong peningkatan kerja, dan tata kelola BUMD. Najla Aprilia, Intan Fitria, Zulfa Ihda melaporkan dari Yogyakarta. Ya, tentunya pemirsa dan juga Anggun, rancangan undang-undang BUMD ini memang nantinya harus bisa untuk mengatur pembinaan dan juga pengawasan dengan mekanisme yang jelas, terukur, dan fokus pada kinerja BUMD secara berkelanjutan. Selain itu, BUMD harus juga mampu untuk memberikan kualitas layanan dan juga dampak ekonomi kepada masyarakat di daerahnya, Anggun. Ya benar banget, karena ini tentu saja berharap nantinya masukan dari stakeholder akan dijadikan rekomendasi untuk memperkuat posisi rancangan undang-undang BUMD sebagai regulasi yang memberikan kepastian hukum, mendorong peningkatan kinerja dan juga tata kelola BUMD. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada dari anggota DPD RI Dapil Bali, Ida Bagus Rai Darmawijaya, di mana menyoroti persoalan yang muncul akibat transisi data terpadu kesejahteraan sosial ke data tunggal sosial dan ekonomi nasional, sehingga berdampak pada kendala akses pelayanan BPJS masyarakat. Pemutakhiran data seharusnya dapat dilakukan tanpa mengorbankan hak dasar warga dalam mengakses layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang mengidap penyakit katastropik yang membutuhkan perawatan rutin. Kedepan, Rai Mantra mengharapkan agar transisi data terpadu kesejahteraan sosial ke data tunggal sosial dan ekonomi nasional dapat dimitigasi dan diantisipasi lebih baik agar tidak menimbulkan kendala. Dan berikut informasi yang dihimpun dari DPD RI. Permasalahan tentang warga miskin yang terancam kehilangan akses layanan kesehatan akibat penonaktifan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional kembali terjadi di awal 2026. Anggota DPD RI Dapil Bali, Dr. Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra, menggelar audiensi guna menyerap aspirasi yang dilaksanakan di kantor DPD RI Provinsi Bali. Kegiatan ini dihadiri Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPS, BPJS Kesehatan, serta stakeholder terkait. Diskusi menyoroti dampak penerapan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang menyebabkan penonaktifan jutaan peserta PBIJKN. Paling penting tadi yang tidak boleh di sini kan bagaimana Vaskes ini nanti melarang yang mereka yang memiliki hak seperti itu. Jadi tidak boleh ada penolakan lagi pasien-pasien yang sifatnya kronis. Badan Pusat Statistik menjelaskan DTSN merupakan integrasi berbagai basis data nasional yang dimutakhirkan setiap 3 bulan. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, puluhan juta peserta dinonaktifkan dengan sebagian melakukan reaktivasi. Rai Mantra mendorong seluruh stakeholder di Provinsi Bali mengintegrasikan DTSN secara akurat dan valid agar bantuan pemerintah tepat sasaran serta tidak ada satupun warga yang tertinggal dari perlindungan negara. Putri Damayanti, Adi Nugroho, Ihsan Wahyu, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Bali.
Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah kalau layanan kesehatan yang tersedia ini utamanya buat para pasien yang membutuhkan perawatan khusus dan mendesak tidak boleh atau jangan sampai terganggu layanan yang tersedia. Betul sekali, Anggun. Ini kalau kita harapkan semua tentunya penerapan data tunggal sosial ekonomi nasional dapat berjalan baik sehingga pelayanan kesehatan masyarakat tidak terkendala ke depannya. Dan pemirsa, berita selanjutnya dari DPD RI yaitu Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas melakukan kunjungan kerja ke Jogja Agropark di Nanggulan, Kulon Progo sebagai pusat edukasi pertanian dan penggerak ekonomi rakyat berbasis agrowisata. Nah, kunjungan kerja ini pemirsa menekankan pentingnya Jogja Agropark sebagai model agrobisnis terpadu yang memadukan teknologi pertanian, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal di daerah istimewa Jogja. Nah, selain itu, di sini juga Hemas mengharapkan bahwa kawasan ini bisa menjadi pusat pembelajaran pertanian yang komprehensif bagi generasi muda di wilayah Yogyakarta. Berikut informasi selengkapnya. Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas melakukan kunjungan kerja ke Jogja Agropark di Kepanewan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan bersama Forkopimda, GKR Hemas menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor agar Jogja Agropark dapat menjadi model agroedukasi yang memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat. Menurutnya, Jogja Agropark diharapkan menjadi laboratorium pertanian terpadu berbasis wisata edukasi yang menampilkan komoditas hortikultura serta area peternakan sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat dan anak-anak. Di sini juga ada tempat bermain untuk anak-anak juga. Jadi memang kita harapkan ini menjadi tempat belajar anak-anak kita di dalam mengetahui pertanian, dalam mengetahui apa sih yang dimakan dan apa saja yang harus mereka ketahui untuk anak-anak kita. Jadi tempat ini sudah cukup bagus dan ini masih dalam pengembangan oleh Pak Aris dan nanti saya nyuwun juga Pak Bupati merencanakan untuk menjual wisatanya di Kabupaten Kulon Progo supaya ini bisa hidup. GKR Hemas juga menilai pengembangan kawasan ini perlu didukung dengan kemitraan lintas sektor, termasuk pengembangan paket wisata agroedukasi terpadu di Kulon Progo. Melalui penguatan tata kelola dan sinergi pemangku kepentingan, diharapkan Jogja Agropark dapat menjadi aset strategis daerah yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Najla Aprilia, Intan Fitria, Zulfa Ihda, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Yogyakarta. Tentunya menarik ya, Anggun dan juga pemirsa, ini ternyata salah satu tujuan utama dari pengembangan Jogja Agropark yakni sebagai tempat edukasi bagi anak-anak, menjadi tempat belajar anak-anak mengenal dunia pertanian mulai dari proses pembenihan, menanam hingga masa panen. Kalau misalnya ini sebagai pusat edukasi, tentunya kawasan tersebut nantinya akan berkembang dalam segi potensi ekonomi dan juga pariwisata ke depannya, sehingga pemerintah daerah untuk segera merencanakan strategi-strategi pemasaran wisata guna menghidupkan kawasan tersebut yang ada di ke depan. Betul sekali, Anggun. Dan baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, namun setelah ini kami akan kembali membawakan informasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami dari Kompleks Parlemen, dan pemirsa, Komisi 5 DPR RI terus mendorong pemerataan pembangunan sekolah rakyat tahap kedua yang ditargetkan nantinya rampung pada Juni 2026 mendatang. Dan dalam kunjungan kerja ke Soreang, Kabupaten Bandung, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menyoroti adanya ketimpangan pembangunan sekolah rakyat di sejumlah wilayah Indonesia. Dan menyikapi hal ini, Komisi 5 DPR RI mendesak agar pembangunan dilakukan secara merata, terutama menyasar daerah terpencil yang selama ini masih minim akses pendidikan berkualitas. Nah, ini selain pemerataan, Komisi 5 DPR RI juga menegaskan kembali pemirsa bahwa aspek kualitas serta kekuatan struktur bangunan harus tetap menjadi perhatian serius meskipun proyek tengah dikebut. Dan kita akan simak liputan selengkapnya. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempercepat pembangunan 101 hingga 104 unit sekolah rakyat tahap 2 yang ditargetkan rampung pada Juni 2026. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerataan pembangunan sekolah rakyat di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil yang selama ini minim akses pendidikan. Saat meninjau pembangunan sekolah rakyat di Soreang, Bandung, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe
menyoroti adanya ketimpangan pembangunan sekolah rakyat di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, daerah seperti Kabupaten Bandung yang sudah memiliki fasilitas serupa sebaiknya tidak menjadi prioritas tambahan, sementara masih banyak daerah lain belum tersentuh program tersebut. Kami juga minta kepada pemerintah pusat untuk berikan dulu keadilan dulu kepada yang lain, ya kan? Nah, Kabupaten Bandung sudah ada satu, kita harapkan dulu prioritas yang lain yang belum, ya kan? Kalau terus Kabupaten Bandung dapat sekaligus 2, kan yang lain juga jadi iri toh. Banyak masyarakat di daerah lain juga punya, apalagi daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah bagian kami yang di timur sana, di Kalimantan, ya kan? Prioritas dulu yang daerah lain. Selain itu, Robert Rowe juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan kekuatan struktur dalam pembangunan sekolah rakyat. Meskipun proyek tersebut dikebut untuk memenuhi target pemerintah, menurutnya, percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan standar kelayakan dan keamanan bangunan, terutama karena fasilitas tersebut akan digunakan sebagai asrama dan tempat belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dari Soreang, Bandung, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Tentunya upaya Komisi 5 untuk memastikan pemerataan ini patut diapresiasi ya Anggun ya, dan memang sudah seharusnya kehadiran pemerintah melalui fasilitas pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Ini kita juga harapkan pembangunan tahap kedua nanti membuahkan hasil yang maksimal, amin, karena baik secara kuantitas maupun kualitas memang ini sangat dibutuhkan sekali. Betul sekali Anggun. Dan pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya, di mana perjumpaan kita kali ini datang dari Komisi 4 DPR RI yang tengah menyoroti keterbatasan tenaga penyuluh perikanan. Dan saat ini terdapat ketimpangan antara jumlah tenaga penyuluh dengan pesatnya kemajuan inovasi di sektor perikanan. Hal ini menjadi kendala utama dalam mendistribusikan inovasi teknologi kepada pembudidaya. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto terus mendesak pemerintah untuk segera menambah jumlah tenaga penyuluh guna memastikan seluruh hasil inovasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini sudah ada dengan hal tersebut, pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Sadar Restuati juga menekankan bahwa kehadiran penyuluhan merupakan kunci keberhasilan usaha masyarakat. Kita simak informasi selengkapnya. Keterbatasan tenaga penyuluh perikanan di wilayah Bogor, Jawa Barat menjadi kendala utama dalam penerapan inovasi teknologi perikanan kepada pembudidaya. Padahal inovasi di sektor ini terus dikembangkan untuk meningkatkan produksi. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong pemerintah segera menambah jumlah penyuluh agar inovasi dapat dimanfaatkan secara luas. Meninjau langsung Balai Riset Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan di kawasan Sempur, Bogor, Siti Hediati menyebut inovasi perikanan sebenarnya sudah berkembang, namun pemanfaatannya masih belum merata, karena jumlah penyuluh perikanan di tanah air masih kurang sekitar 8.000 orang. Masih sangat kekurangan penyuluh perikanan. Yang ada sekarang kurang dari 4.000 penyuluh, padahal untuk seluas Indonesia ini idealnya perlu 12.000. Untuk itu kami dari Komisi 4 akan mendorong kementerian untuk ditingkatkan lebih banyak lagi jumlah para penyuluh-penyuluh ini yang dibutuhkan oleh para pembudidaya dan para nelayan di seluruh Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Sadar Restuati menilai kehadiran penyuluh memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi dan keberhasilan usaha masyarakat. Kita butuh penambahan jumlah penyuluh di lapangan karena beban yang sangat berat saat ini, ya. Tentunya juga peningkatan sumber daya manusianya, dan pelaku usaha kecil menengah ini harus kita berikan support secara maksimal. Dan pemerintah harus benar-benar ada untuk rakyat. Dari Kota Bogor, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Semoga dengan adanya penambahan tenaga penyuluh ini segera terrealisasi agar potensi perikanan semakin melesat dengan dukungan teknologi yang tepat guna. Betul sekali Anggun, dan tentunya kita harapkan langkah Komisi 4 menjadi angin segar bagi para pembudidaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program dari Kompleks Parlemen hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Dagi Ramadan mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lewatkan informasi akurat dan terpercaya seputar MPR, DPR, dan DPD RI pada episode selanjutnya hanya di Dari Kompleks Parlemen.
Jakarta.